Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kak Ina. Saya Kak Ida. Kami dari Rebu Dahlia akan memenuhi tugas KMD 2021 Pusdik Kecap Jombang. Kami akan menjelaskan tentang implementasi scouting skill. Nah, jadi kakak sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama terkait sandi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sandi? Jadi yang dimaksud dengan sandi adalah kode rahasia. Kenapa kita harus menggunakan kode rahasia? Agar pesan kita tidak diketahui oleh orang lain. Biasanya kita gunakan untuk berkomunikasi dengan regu kita. Nah, di sini banyak sekali macam-macam sandi. Di antaranya sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi morse, sandi rumput, dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita akan belajar bersama terkait sandi kotak 1. Nah, di sini sandi kotak 1 ada rumusnya agar kita lebih gampang untuk mengingat. Kita lihat, nah sandi kotak 1. Kita membuat kotak. Ya, kita membuat kotak. Setiap kotak isi 2 alfabet. Jadi contohnya kotak yang pertama diisi dengan alfabet A, B, diisi dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Contohnya, kita membuat huruf A. Huruf A. Kita lihat kotaknya ada di sebelah mana. Kita ikuti garisnya. A. Nah, jadi huruf A kotaknya seperti ini. Sedangkan huruf B kita lihat ada di tempat yang sama seperti huruf A. Jadi untuk membedakan antara A dan B, kita tambahkan titik di tengahnya. Jadi A dan B, cara membedakannya dikasih titik. Kenapa dinamakan sandi kotak 1? Karena titiknya ada 1. Seperti itu. Kita lihat contoh dalam kata. Contohnya kata pramuka. Bagaimana cara mengubah ke sandi kotak 1? Caranya kita lihat per huruf. Kita lihat huruf P. Huruf P terletak di garis sebelah mana? Kita lihat huruf P. Nah, ada di garis yang kedua. P. Kita tambahkan titik. P. Selanjutnya huruf R. Kita lihat huruf R ada di huruf yang kedua. R. Kita kasih titik. Kemudian huruf A ada di bagian yang pertama, huruf A. Kemudian huruf M ada di bagian huruf yang pertama, jadi tidak ada titiknya. Kemudian huruf U, kita lihat huruf U. UV ada di bagian pertama. Selanjutnya huruf K ada di bagian huruf pertama, K. Dan yang terakhir huruf A. Nah, jadi untuk mengubah suatu kata menjadi sandi kotak itu kita lihat per huruf. Begitu. Nah, jadi demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Ana dari Rebu Dahlia. Kali ini saya akan mempraktekkan tali temali. Yang pertama, kita akan membuat simpul mati. Jadi seperti ini ya, simpul mati. 1, 2. Ini simpul mati. Yang kedua, saya akan
simpul ini adalah simpul pangkal. Kita tarik, nah ini akan kuat simpul pangkal. Yang selanjutnya adalah simpul jangkar. Jadi kebalikan dari simpul pangkal. Kalau simpul jangkar kita dari bawah masukkan. Nah ini jadilah simpul jangkar. Itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hari ini kelompok kami akan membuat media pembelajaran pramuka, yaitu hari ini kita akan membuat menara air dengan bahan-bahan yang mudah didapat, yaitu sedotan, selotip atau isolasi, dan gunting saja. Nah, latihan hari ini akan melatih kerjasama kelompok dan juga bagaimana menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak-anak dalam kegiatan pramuka. Sebagai langkah awal, anak-anak akan membuat dasar dari menara air tersebut. Boleh berbentuk apa saja, mungkin ada yang ingin membentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Anak-anak dibebaskan untuk mengeluarkan ide-idenya. Yang penting batasan kita adalah menara air, menara yang harus bisa berdiri tegak dan bisa menampung air dalam jumlah yang cukup banyak. Semakin banyak jumlah air yang dapat ditampung, maka itu akan semakin bagus. Dan semakin tinggi menara itu bisa dibuat, itu juga akan semakin bagus, karena berarti wilayah yang bisa diairi oleh dari sumber air di menara tersebut akan semakin luas jangkauannya jika menaranya semakin tinggi. Di sini anak-anak akan belajar untuk bekerja sama dan menuangkan segala macam pikirannya, termasuk belajar berdiskusi bagaimanakah cara membuat menara air yang paling baik. Nah, ini adalah hasil akhir dari rencana talang air yang akan dibuat oleh kelompok kami. Anak-anak nantinya ketika di lapangan boleh membuat desain yang berbeda. Kalau diperhatikan di sini mungkin strukturnya terlihat kurang kokoh ya, karena mungkin bisa keterbatasan bahan atau waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa membentuk desain yang lebih kokoh. Tetapi anak-anak di lapangan nanti bisa membuat desain yang lebih kokoh berdasarkan diskusi dengan kelompoknya. Dengan membuat menara air ini benar-benar menjembatani anak-anak untuk bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik, juga bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain, dan bagaimana bisa bekerja sama sehingga menara air ini bisa berfungsi. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Kita letakkan talang air di bagian atap dan kita coba untuk memberikan air. Seberapa banyak talang air ini mampu menampung air. Wow, sudah hampir. Nah, ini sampai di sini sudah terlihat agak bengkok ya, berarti talang air ini hanya mampu kurang sedikit, masih kurang sedikit. Ya, sudah penuh. Dia bisa menampung segelas air dalam segelas air mineral ini ya di talang air tersebut. Ini bisa dikembangkan sehingga ketika anak-anak berada di daerah yang kekeringan, mungkin anak-anak bisa membantu membuat talang air dengan desain yang sudah pernah anak-anak cobakan, di mana talang air ini akan sangat berguna bagi daerah-daerah yang kekeringan. Semakin tinggi talang airnya berarti semakin luas jangkauannya, semakin banyak volume yang bisa ditampung juga berarti semakin berguna bagi masyarakat sekelilingnya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran pramuka yang menarik dan menantang bagi anak-anak, menantang diskusi, menantang pemikiran. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.